Suasana haru bercampur dengan sukacita terlihat saat penasihat hukum mengeluarkan Rostaida dari rumah tahanan. Begitu keluar dari pintu tahanan, isak tangis suami beserta anak dan seluruh keluarga menghiasi halaman tahanan tersebut hingga sampai di rumahnya. Terkait hal ini, Humas Pengadilan Negeri Balige Arief Wibowo mengatakan, suatu kasus dikatakan perdata atau pidana merupakan domain dari hakim yang menyidangkan, di mana semua keputusan yang diambil sudah sesuai dengan proses di persidangan dan penafsiran aparat penegak hukum bisa saja berbeda, terutama hakim yang mengadili suatu kasus. Ia menambahkan, hingga saat ini belum ada proses pengajuan kasasi terhadap pembebasan yang sudah mendapatkan vonis karena masih dalam proses pemberitahuan tentang bebasnya terpidana dari rumah tahanan yang dijemput oleh kuasa hukumnya tanggal 5 April 2021. Menurutnya, para pihak memiliki tenggang waktu selama 14 hari untuk melakukan banding kasasi. Apabila waktu tersebut tidak digunakan, maka putusan tingkat banding menjadi final. Kalau mengenai cek dan recheck, apakah perkara itu dulunya mengandung unsur perbuatan atau hubungan keperdataan, itu memang sudah domain daripada majelis hakim yang menyidangkan, begitu ya. Apakah penyidik, kejaksaan punya pendapat itu mengatakan pidana, sementara hakim tinggi berpendapat itu bukan pidana tapi adalah perkara perdata, ya itulah vonis hakimnya demikian, begitu. Tentu sudah melalui proses pembuktian di persidangan dan penafsiran dan pemahaman masing-masing aparat penegak hukum, terutama hakim yang mengadilinya, begitu. Sementara kuasa hukum Rostaida mengatakan hukum itu bertujuan penegakan hukum, bukan penegakan hukuman. Penegakan hukum berkeadilan karena sangat menghargai kearifan lokal dan menghargai sebab akibat terjadinya suatu masalah. Apabila ini tidak diindahkan, akan terjadi kesalahan penerapan hukuman, berkedok penegakan hukum. Awalnya ini dimulai dari sebenarnya perselisihan hak. Kemudian oleh pelapor, saudara kandung daripada ibu ini, saudara kembar, itu kemudian diadukanlah melanggar pasal 378 dan 64 KUHP. Kemudian oleh penyidik dilanjutkan kepada kejaksaan, kemudian sampai ke pengadilan diputus bersalah bahwa Ibu Rostaida bersalah dan dihukum penjara 3 tahun. Tuntutannya 3 tahun 3 bulan, akan tetapi majelis memutuskan 3 tahun telah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut 378 junto 64 ayat 1 KUHP. Nah, kemudian dari situ kita merasa tidak pantas, ini merupakan kriminalisasi terhadap Bu ini. Kemudian oleh kami kuasa hukumnya ada di sini Pak Timbul Tambunan, saya sendiri dan Ibu Yohana dan Mekar Sinurat dan Topan Ginting. Kami tidak puas dengan keputusan PN Balige yang pada saat itu dipimpin oleh langsung Ketua PN sebagai Ketua Majelisnya. Kemudian kami banding ke Pengadilan Tinggi. Kemudian oleh Pengadilan Tinggi diputuskan bahwa ibu ini tidak terbukti secara pidana. Barwara menambahkan sebagai penasihat hukum, ia menilai sumber masalah dalam kasus ini adalah hubungan antara saudara kembar yang sangat sensitif. Oleh sebab itu di dalam masyarakat Batak, saudara kembar harus dipisah karena memiliki perasaan yang sama, bisa dikatakan satu jiwa. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Acon Sirait, Nusantara TV melaporkan.